Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bung Warta. Ngopi bareng Bung Warta, bukan omong kosong. Teman-teman, malam ini saya ingin nyeritakan soal aksi tipu-tipu kelas receh yang marak terjadi. Sebenarnya sering terjadi di sekitar kita. Mungkin kita tidak tahu juga bahwa kita itu tertipu. Pernah ngalamin juga misalnya. Aksi tipu-tipu ini sebenarnya terbilang receh karena memang mungkin korban aksi tipu-tipu ini hanya kisaran 20.000 sampai 50.000 lah itu kisarannya. Tapi ini memang ada dan saya yakin ini yang jadi korban udah banyak, ini yang jadi korbannya sudah banyak. Modus dari tipu-tipu ini adalah mengundang belas kasihan dari korbannya. Jadi korbannya itu dibuat kasihan gitu. Tergerak jiwa ingin menolongnya, tapi ternyata sebenarnya jadi korban tipu-tipu. Kisah ini pernah saya alami sendiri. Jadi aksi tipu-tipu ini dia manusia hanya sekedar minta untuk bensin sebenarnya. Untuk bensin tapi untuk jarak yang lumayan jauh lah, jarak yang akan dituju dia ke bensin, dia mau pergi ke suatu tempat yang jaraknya ya beda kecamatan gitu, sehingga kita tergerak untuk memberinya, untuk beli bensin. Pernah suatu ketika saya dengan teman-teman saya sesama wartawan sedang nongkrong di pinggir jalan, di tempat yang memang sebuah tempat publik gitu, sebuah taman. Kita nongkrong di situ. Tiba-tiba ketika kami sedang asik ngobrol, di dekat kami, karena itu posisinya jalan besar kan, jalan di dalam kota, ada seorang perempuan yang bawa motor. Dia naik motor, berhenti. Ya, jaraknya ya sekitar mungkin 5 sampai 7 meter lah dari tempat kami sedang duduk ngobrol. Nah, perempuan ini turun dari motor, helmnya masih dipakai. Dia seperti sedang nelpon seseorang gitu. Nelpon seseorang yang juga terdengar gitu oleh kami gitu, karena nelponnya agak keras juga dia. Sehingga terdengar oleh kami. Jadi dari percakapan yang kami dengar itu dia ditelepon, dia itu kalau orang yang di seberang teleponnya sih kami nggak dengar sebenarnya, hanya suara perempuan itu yang kami dengar. Dia itu ngasih tahu ke orang yang di seberang telepon itu bahwa dia sedang kehabisan bensin gitu, kebingungan dia, kehabisan bensin, kebingungan. Jadi dia nyuruh orang yang di seberang telepon itu untuk datang gitu. Dia nyebutkan tempatnya gitu, dekat alun-alun, nyebutkan tempatnya. Jadi nyuruh orang yang seberang telepon itu untuk datang. Nah, orang yang di seberang telepon itu nggak kedengaran sih oleh kami, soalnya kan dia melalui telepon. Nah, akhirnya orang itu kelihatan seperti orang yang panik gitu kan, perempuan itu panik. Kami kan memperhatikan gitu, sambil ngobrol kita memperhatikan gitu dari jauh gitu. Nah, akhirnya perempuan ini ngedekati tempat kami duduk gitu. Duduk dengan wajah bingungnya dia, sehingga saya yang posisinya paling ujung gitu dari teman-teman yang lain, sehingga paling dekat dengan posisi wanita itu, tanya gitu, ada apa teh, kok seperti ada masalah gitu, karena saya khawatir kan, takut ada apa-apa gitu. Akhirnya dia menceritakan bahwa dia mau pergi ke rumah keluarganya yang ada di beda kecamatan. Posisinya dia adalah orang dari luar kota, hendak menuju ke daerah yang sekitar 15 kilo jaraknya dari tempat kami duduk pada saat itu. Dia ngaku kehabisan bensin, barusan sudah coba menelpon keluarganya,
untuk dijemput gitu, untuk dijemput ke situ karena dia butuh untuk beli bensin. Ya akhirnya pikiran saya yang sederhana ya, karena masalahnya hanya bensin gitu kan, tergerak juga ingin bantu. Akhirnya saya kasih gitu untuk beli bensinnya 20.000 gitu waktu itu. Ini teh cukup kata saya itu juga untuk kalau beli bensin, kalau untuk nyampe ke kecamatan apa itu namanya, Gajruk dia ngakunya, Gajruk cukup. Akhirnya dia ngomong terima kasih dan pergi. Tidak terpikir sama sekali oleh saya juga. Nah teman saya yang di dekat saya itu sama-sama wartawan juga, akhirnya ngomong ke saya, Kang itu dia nipu sebenarnya. Loh kata saya, kok nipu? Masa sih? Iya kata dia, itu dia sudah sering di sekitar daerah alun-alun, rumah sakit gitu. Memang dia sering dengan cara yang sama seperti itu. Artinya dia ngaku kehabisan bensin, mengundang orang yang ada di sekitarnya untuk kasihan, kemudian kasih duit, nanti dia pindah tempat lagi gitu. Wah kata saya ada juga yang kayak gitu. Akhirnya saya penasaran juga gitu. Akhirnya saya besoknya coba muter-muter gitu ke daerah sekitar tempat saya duduk tadi gitu. Besoknya pada saat yang sama sekitar sore, jelang sekitar setelah asar gitu. Karena memang posisi di sekitar situ kan ramai itu kalau sore. Saya coba keesokan harinya, saya coba muter-muter gitu, muter-muter. Bener aja gitu, ada itu, ketemu lagi itu orang itu. Saya kan hanya perhatikan dari jauh gitu, ada sama persis gitu seperti saya juga gitu. Nanti dia ngedeketin orang yang sedang nongkrong, dia coba mengatakan persoalan dia, habisan bensin lagi seperti itu. Nanti dia pergi lagi. Besoknya saya kembali lagi itu, muter-muter lagi itu. Itu ketemu lagi itu perempuan itu. Ada lagi seperti itu di titik yang agak beda gitu. Dia memang mencari orang yang sedang nongkrong aja gitu. Targetnya dia nyari orang yang nongkrong, nanti dia pura-pura kehabisan bensin, tapi masih di sekitar lingkungan yang sama sebenarnya gitu, di pusat kotanya. Akhirnya berganti waktu sekitar 2 mingguan lah, sekitar 2 minggu, beberapa minggu. Saya nongkrong juga gitu, nongkrong lagi kebetulan dengan teman, tapi teman yang lain gitu, bukan teman yang pertama kali ketemu dengan wanita itu, dengan teman yang lain nongkrong lagi. Waktu itu di depan Masjid Agung gitu saya nongkrong. Maka ada lagi perempuan itu di depan saya lagi, sama gayanya nelpon, dia panik, kemudian nyamperin saya, dan begitu nyamperin saya sambil ketawa-ketawa. Akhirnya gimana teh, kunaon gitu, kehabisan bensin lagi teh, siapa lagi ini tiap hari kehabisan bensin terus ini teteh ini, saya gituin kan. Agak rubah dia raut mukanya gitu, sepersekian menit gitu atau beberapa detik gitu, wajahnya wajah seperti kaget, tapi tiba-tiba dia bisa bermain muka lagi, dia marah langsung gitu, pasang muka marah. Maksudnya apa gitu kan, dia langsung pakai pasang muka marah. Maksudnya apa? Kata saya, jangan gitu teh, ya teh ini sudah melakukan penipuan, sama aja. Karena orang-orang itu memberi teteh itu kan karena ingin membantu teteh, karena teteh itu ngakunya kehabisan bensin. Tapi kan kalau tiap hari ini dijadikan profesi dengan cara itu kan nipu, sama aja. Ngotot dia kan, marah. Enak aja kan, nipu dari mana? Kapan katanya saya pernah itu kan, saya bilang kan baru 2 minggu kemarin kita ketemu, kata saya, di dekat museum, dekat taman. Wah dia ngotot, kapan, saya nggak pernah ketemu, katanya, kapan kamu? Dia malah marah, dia marah. Akhirnya kata saya, ya udah kalau gitu saya teleponin di polisi, kata saya, biar nanti kita selesaikan di kantor polisi aja ya, kata saya gitu. Telepon gitu langsung lari dia, kabur dianya itu. Takut juga dia mau dilaporin ke polisi, kayaknya kabur dia. Tapi kayaknya ya masih tetap dia beroperasi juga, ada juga itu, masih juga nggak kapok gitu. Tapi ya
gimana lagi ya, kalau saya kan nggak bisa gitu nangkep dia ya kan, bukan tugas kita akhirnya, walaupun saya pernah jadi korbannya juga, tapi ya gimana lagi ya, ada juga kan rasa iba juga kan. Itu aksi tipu-tipu recehan yang pertama yang pernah saya alami. Ternyata dia pura-pura agar orang kasihan, minta buat bensin, nantinya dia pindah lagi dengan yang sama lagi nanti itu. Sehingga ya bisa saja di dalam sehari itu ada 5 sampai 10 titik yang ketipu juga, ya bisa saja. Itu yang aksi tipu-tipu kehabisan bensin. Ada lagi nih yang pernah juga, ini konvensional juga sebenarnya. Ini aksi tipu-tipu recehan juga. Ini aksi tipu-tipu jual sarung. Ada ini aksi tipu-tipunya jual sarung. Ini biasanya terjadinya itu aksi tipu-tipu ini di terminal, di stasiun, pokoknya di tempat-tempat lintasan transportasi, dan di rumah sakit. Dan di rumah sakit ini terjadinya, berkeliaran di rumah sakit. Ini pernah saya temui dulu pengalamannya ini, orang ketika saya sedang besuk di rumah sakit, besuk teman. Pas kita ada di depan rumah sakit lagi nunggu teman yang lain sedang ngobrol, datang orang ini mengaku habis nungguin pasien, ada keluarganya di rumah sakit, dia nungguin dan dia mau pulang ke rumah. Ada yang mau disusul di rumah, tapi dia kehabisan ongkos. Jadi bukan bensin kalau ini kehabisan ongkos. Jadi dia mau ngejual sarungnya itu sarung bekas yang dijualnya, minta 20.000 juga. Jadi butuh 20.000 nambah ongkos. Ini sarung katanya aja jual. Ya namanya kita kan orang lagi butuh, untuk tambah ongkos 20.000 dia nyodorin sarung bekas, kan kita nggak enak juga kan, masa kita orang lagi susah gitu kita mau beli sarungnya gitu kan, sekedar untuk uang 20.000 kan kita nggak tega juga kan. Akhirnya ya saya jawab, atau nggak, jangan Pak, ngapain mesti jual sarung, ini kalau untuk ongkos ya kasih. Hanya saya kasih, malah saya kasih 50.000 gitu waktu itu, karena kasihan kan orang nungguin yang sakit. Saya sangat hafal dengan orangnya gitu, karena saya orangnya itu kalau sudah ketemu dengan orang itu cepat hafal. Tapi kemudian beberapa minggu gitu, beda sekitar 2 minggu atau 3 minggu, saya ketemu lagi dengan orang itu gitu. Ini di stasiun orang yang sama gitu, orang yang sama dengan cara yang sama lagi gitu. Dia butuh ongkos, dia baru pulang dari Jakarta, ngakunya dia mau pulang kecopetan, dia mau jual sarung. Ya karena saya hafal kan dengan orangnya kan, dan pernah dengan yang sama, akhirnya saya, wah ini berarti modus gitu. Modus butuh ongkos, dia ngejual sarung bekas. Yang ngundangnya dia ngundang agar ya siapa gitu yang mau disuruh beli sarung bekas gitu. Akhirnya ya saya tolak juga kan, enggak Pak, saya enggak itu. Nah itu
bedanya sekitar 2 mingguan ya, dari rumah sakit kemudian ketemu lagi dengan orang itu di stasiun 2 mingguan. Dari Jakarta, pokoknya dari Jakarta dia mau pulang kehabisan ongkos. Beberapa bulan kemudian saya ngebesuk teman lagi gitu. Masih di rumah sakit yang sama pertama. Itu ketemu lagi dengan orang itu. Ketemu lagi dengan orang itu, ada lagi dia. Dia agak bukan ke saya tapi ke orang yang dekat dengan saya gitu, posisi duduknya. Dia nawarin sarung lagi seperti itu, sama. Butuh ongkos untuk pulang, dia nungguin orang. Ongkos untuk pulang, dan saya lihat diberi gitu oleh orang yang deketinnya itu. Ya akhirnya saya simpulkan dari 3 kali kejadian itu, yaitu memang aksi tipu-tipu untuk mengundang belas kasihan kita, dan dia memang berkeliarannya di tempat-tempat yang meyakinkan orang bahwa dia itu memang butuh untuk ongkos di terminal, stasiun, dan di rumah sakit karena banyak orang kan. Itu aksi tipu-tipu recehan ada. Tapi kembali kepada diri kita, ya kalau memang kita mau menolong orang itu kan, ya pada akhirnya kan tinggal keikhlasan kita berikan. Tapi kan kalau kebaikan kita itu ternyata justru dimanfaatkan oleh orang yang memang dia dengan cara itu dijadikan pendapatan dia, kan nggak bagus juga kita nantinya. Kalau kita sudah tahu kan, berarti kita mendidik dia untuk berbuat yang nggak benar, mendidik dia untuk malas dan sebagainya. Oke, walaupun ada 2 modus tipu-tipu kelas recehan seperti ini, tapi yakinlah, tetaplah berbuat kebaikan, karena harta kita pun tidak akan habis oleh hal-hal yang kayak gitu. Bila kitanya ya biasa aja. Tetaplah buat kebaikan, karena berbuat baik itu pasti menjadi tabungan kita nanti. Di akhirat kelak pasti akan jadi tabungan kita. Tetap waspada, jaga kesehatan di masa pandemi. Saya Bung Warta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.